Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bissalihin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran jarak jauh PJJ, pelajaran bahasa Arab, Adar Surabi, pelajaran keempat tentang hiwar atau percakapan. Untuk kelas 4 SD Istiqomah Bandung tahun pelajaran 2020-2021 bersama saya Erna Hernawati SPD. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hiwar atau percakapan yang ada di halaman 45 dan 46. Nah, sebelumnya Bu Erna sudah menugaskan kepada kalian semuanya untuk menghafalkan kosakata yang ada di bab 4 ini yang berhubungan dengan alat-alat sekolah atau al-adawatul madrasiyah. Seperti maktabun artinya meja, babun pintu, faslun kelas, suratun gambar, nafizah jendela, sa'ah jam dinding dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan anak-anakku kelas 4, anak SD Istiqomah semuanya mengikuti arahan Bu Guru ya. Pertama, kalian harus hafal kosakata tentang alat-alat sekolah. Nah, sekarang kita akan menginjak ke halaman 45. Kita akan terjemahkan hiwar. Hiwar itu artinya percakapan. Kita lihat bersama. Di sana ada gambar yang pertama. Nomor satunya kalimatnya ada di bawah. Matilka ya Furqan, matilka ya Furqan. Nah, apa artinya? Siapa yang bisa? Ya, ini sudah kita pelajari. Ma artinya apa? Tilka itu. Ya, wahai. Furqan, nama orang, namanya Furqan. Jadi artinya, apa itu wahai Furqan? Nah, temannya Furqan sedang memegang tas. Dijawab sama Furqan. Nomor 2 jawabannya. Hazihi hakibatun. Hazihi hakibatun. Artinya, ini tas. Jelas ya. Kenapa memakai hazihi? Karena bendanya, tasnya lagi dipegang sama Furqan. Jadi dekat. Memakai kata tunjuk dekat. Hakibatun, karena hakibatun kata yang termasuk mu'anas. Ada tak marbutoh cirinya di akhir katanya. Tun, hakibatun. Jadi memakai hazihi. Hazihi hakibatun artinya ini tas. Kemudian kita lihat gambar yang kedua sebelah kiri. Yang pertama, kalimat pertanyaannya, madzalika ya Furqan. Madzalika ya Furqan. Artinya, apa itu wahai Furqan? Dijawab sama Furqan, zalika maktabun.
Zalika maktabun artinya itu meja. Nah, maktabun memakai zalika karena tidak ada ta marbuto. Kenapa dengan zalika itu? Karena Furqan tidak memegang mejanya, jadi menggunakan kata tunjuk jauh. Makanya dijawab sama Furqan, zalika maktabun itu meja. Kita lanjutkan, masih halaman 45, gambar selanjutnya sebelah kanan. 2 orang anak perempuan yang sedang bercakap. Kita lihat nomor 1, kalimatnya adalah mazalika ya Hasanah. Mazalika ya Hasanah artinya apa itu wahai Hasanah? Apa itu wahai Hasanah? Kemudian dijawab oleh Hasanah, zalika babun. Zalika bab artinya itu pintu. Lanjutkan gambar kedua sebelah kiri. Matilka ya Faiz. Matilka ya Faiz artinya apa itu wahai Faiz? Matilka ya Faiz artinya apa itu wahai Faiz? Faiz menjawab tilka sa'ah sambil nunjuk ke benda yang dimaksudkan. Tilka sa'ah artinya itu jam dinding. Tilka sa'ah itu jam. Kemudian halaman 46 masih tentang hiwar percakapan, kita terjemahkan. Yang pertama, gambar pertama sebelah kanan. Madzalika ya Azizah. Madzalika ya Azizah artinya apa itu wahai Azizah? Apa itu wahai Azizah? Madzalika ya Azizah dijawab sama Azizah, zalika kursiyun. Zalika kursi artinya itu kursi. Mudah ya. Kemudian gambar kedua sebelah kiri. Matilka ya Azizah. Matilka ya Azizah artinya apa itu wahai Azizah? Nah, yang dimaksudkan adalah ada gambar pulau-pulau peta ya. Dijawab sama Azizah, tilka kharitah. Tilka kharitatun artinya itu peta. Kharitatun artinya peta. Tilka kharitatun artinya itu peta. Nah, sekarang Bu Erna akan mengulang kembali pembahasan tentang ismul isyarah, isim isyarah. Nah, biar lebih mantap ya, lebih dipahami lagi perbedaan antara kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. Isim isyarah itu artinya kata tunjuk. Kata tunjuk itu ada 2. Yang pertama ada yang namanya kata tunjuk dekat atau dalam bahasa Arabnya disebut ismul isyarah qarib. Qarib artinya dekat. Nah, ismul isyarah qarib ini artinya ini menunjukkan benda yang dekat dengan kita. Biasanya bendanya itu suka dipegang oleh kita, dipegang oleh orang yang bersangkutan yang menunjukkan barang yang dimaksudnya. Jadi artinya ini. Ismul isyarah qarib itu ada 2. Yang pertama haza dan hazihi. Haza artinya ini, hazihi juga artinya ini. Sama, cuma nanti penggunaannya yang berbeda. Kemudian yang kedua ada ismul isyarah ba'id. Ba'idun artinya jauh.
artinya itu, menunjukkan itu, biasanya menunjuk benda atau orang yang jauh dari kita gitu. Nah, ismul isyarah ba'id itu ada dua, ada zalika dan tilka. Zalika dan tilka artinya sama itu, cuman penggunaannya yang berbeda. Nanti kita akan bahas apa perbedaannya. Kita lihat bahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-shalihin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran jarak jauh PJJ, pelajaran bahasa Arab, Adar Surabi, pelajaran keempat tentang hiwar atau percakapan. Untuk kelas 4 SD Istiqomah Bandung, tahun pelajaran 2020-2021 bersama saya Erna Hernawati SPD. Sekarang kata tunjuk jauh, ismul isyarah ba'id. Yang pertama ada zalika. Contoh, zalika babun, zalika bab. Artinya itu pintu. Kemudian zalika tobashirun, zalika tobashir. Artinya itu kapur tulis. Lihat perbedaan dengan tilka. Sekarang tilka, contoh tilka. Tilka nafizatun. Tilka nafizah artinya itu jendela. Contoh selanjutnya, tilka sa'atun. Tilka sa'ah artinya itu jam. Kita lihat bersama kelompok zalika dan tilka. Sama penggunaannya dengan haza dan hazihi. Zalika juga sama untuk menunjukkan kata benda yang tergolong muzakkar. Babun, tobashirun, ini tidak ada tak marbutoh, jadi memakai zalika. Kemudian tilka. Tilka nafizatun, tilka sa'atun. Nafizatun dan sa'atun adalah kata benda yang tergolong mu'anas. Salah satu tandanya dengan adanya tak marbutoh. Tak marbutoh bisa dilihat di kata nafizatun. Tun di sini di kata nafizatun adalah contoh tak marbutoh yang terpisah. Kemudian di kata benda sa'atun atau sa'ah,
tunnya adalah contoh tak marbutoh yang disambungkan. Nah, kita bisa simpulkan bahwa kata tunjuk dekat hadza artinya ini digunakan untuk menunjukkan jenis laki-laki atau muzakkar. Kemudian digunakan untuk menunjukkan benda yang tergolong muzakkar. Salah satu tandanya tidak terdapat tak marbutoh di akhir kata. Kemudian hazihi, untuk hazihi artinya sama, ini menunjukkan kata yang dekat. Hazihi digunakan untuk menunjukkan jenis perempuan atau mu'anas. Hazihi juga digunakan untuk menunjukkan benda yang tergolong mu'anas. Salah satu tandanya terdapat tak marbutoh di akhir kata. Contohnya tadi sudah dijelaskan sama Bu Erna. Kemudian kesimpulan untuk kata tunjuk jauh. Kata tunjuk jauh ada zalika. Artinya itu, menunjukkan barang atau seseorang yang jauh. Zalika digunakan untuk menunjukkan jenis laki-laki atau disebut dengan muzakkar. Zalika juga digunakan untuk menunjukkan benda yang tergolong muzakkar. Salah satu tandanya tidak terdapat tak marbutoh di akhir kata. Kemudian tilka. Tilka juga artinya itu, menunjukkan kata tunjuk jauh, menunjukkan benda atau orang yang jauh. Tilka digunakan untuk menunjukkan jenis perempuan atau mu'anas. Kemudian tilka juga digunakan untuk menunjukkan benda yang tergolong mu'anas. Salah satu tandanya terdapat tak marbutoh di akhir kata. Itulah penjelasan tentang ismul isyarah, kata tunjuk, baik itu kata tunjuk dekat, ismul isyarah qarib, maupun kata tunjuk jauh, disebut juga dengan ismul isyarah ba'id. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan agar semuanya lebih mengerti penggunaan kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. Hadza, hazihi, zalika, dan tilka. Demikian penjelasan dari Bu Erna. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan untuk tetap selalu mempelajari bahasa Arab. Insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang lain. Syukran kashiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.